Halo, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan membaca buku Sejarah Dunia untuk Pembaca Muda, tulisan Ernest Gombrich. Bab yang ke-8, berjudul Pertarungan Tak Seimbang. Antara tahun 550 dan 500 sebelum Masehi berlangsung sesuatu yang sangat aneh. Aku sendiri tidak begitu jelas bagaimana bisa sampai begitu. Tapi justru ketidakjelasan itu yang membuatnya menarik. Begini, jajaran pegunungan tinggi Asia yang terletak di daerah sebelah utara perbatasan Mesopotamia selama berabad-abad didiami oleh suku bangsa orang gunung asli. Agama yang mereka anut indah. Mereka memuja cahaya dan matahari, yang terangnya diyakini sedang berjuang terus-menerus melawan kegelapan. Artinya, kuasa gelap dari yang jahat. Bangsa yang hidup di pegunungan itu adalah orang Persia. Selama berabad-abad, mereka harus tunduk terhadap kekuasaan orang Asyur, kemudian orang Babilonia. Suatu hari, mereka muak. Pemimpin mereka, Kiros, manusia luar biasa yang berani dan bijaksana, tidak mau lagi menyaksikan ketertindasan bangsanya. Jadi pasukan berkudanya bergerak ke dataran Babilon. Orang Babilonia yang berdiri tinggi-tinggi di atas tembok kota tertawa terbahak-bahak melihat gerombolan kecil pejuang yang berniat memasuki kota mereka. Siapa kira orang Persia di bawah pimpinan Kiros berhasil merebut Babylon berkat tipu daya dan keberanian. Dengan demikian, Kiros menjadi penguasa kerajaan besar itu. Hal pertama yang dilakukannya, ia membebaskan semua suku bangsa yang dijadikan tahanan oleh orang Babilonia. Di antaranya adalah bangsa Yahudi yang lantas kembali ke kampung halamannya di Yerusalem. Peristiwa penting itu terjadi pada tahun 538 sebelum Masehi. Ingat? Namun, Kiros ternyata belum puas dengan kerajaannya yang luas itu. Ia berangkat lagi, kali ini menuju Mesir. Dalam perjalanan, Kiros meninggal dunia. Tapi putranya Kambises meneruskan perjuangannya dan berhasil. Mesir direbut dan Fir'aun diturunkan dari tahtanya. Maka tamatlah riwayat kerajaan Mesir yang telah berdiri hampir selama 3000 tahun. Dengan demikian, bangsa Persia yang kecil itu nyaris menjadi penguasa seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu. Nyaris, kataku, sebab mereka belum dapat menundukkan Yunani. Yunani baru dapat ditaklukkan sesudah wafatnya Kambises, saat Persia dipimpin oleh seorang raja besar bernama Darius. Di seluruh wilayah kerajaan yang membentang luas dari Mesir sampai perbatasan India, Darius memberlakukan peraturan ketat. Di mana-mana hanya dapat diambil tindakan yang sesuai dengan titah raja. Darius menyuruh membangun jaringan jalan raya agar perintahnya dapat segera disampaikan ke seluruh pelosok kerajaan. Para pejabat tertinggi pun yang disebut satrap diawasi oleh mata-mata yang dijuluki kuping dan mata raja. Darius kini hendak memperluas kerajaannya sampai ke Asia Kecil, termasuk tentunya kota-kota Ionia Yunani yang terletak di sepanjang pantainya. Keadaan ini tentu tidak disukai oleh warga kota-kota itu. Orang Yunani tidak biasa menjadi warga sebuah kerajaan besar dan tunduk begitu saja kepada perintah seorang penguasa yang duduk entah di mana nun jauh di pedalaman Asia.
Kebanyakan penduduk koloni-koloni Yunani itu adalah para saudagar kaya yang terbiasa memutuskan dan mengurus segala hal terkait administrasi umum di kotanya secara bersama dan mandiri. Mereka tidak mau diperintah dan membayar pungutan kepada seorang raja Persia. Mereka pun memberontak dan mengusir keluar pegawai-pegawai Persia. Orang Yunani di negara induk, khususnya di Athena yang dahulu mendirikan kota-kota koloni itu, mendukung para pemberontak dan mengirimkan kapal-kapal untuk mereka. Belum pernah sebelumnya Raja Besar Persia, Raja Diraja, demikian ia bergelar, begitu dikagetkan dan tersinggung oleh bangsa kecil yang berani melawan dia, sang penguasa dunia. Kota-kota Ionia di Asia Kecil ditundukkannya dalam waktu singkat. Namun, ia belum puas dengan kemenangan itu, sebab yang paling menimbulkan amarahnya ialah sikap Athena yang telah mencampuri urusannya. Maka dipersiapkannya armada besar yang akan memusnahkan Athena dan merebut Yunani. Akan tetapi, iringan kapal perang itu kena angin ribut, terlempar ke batu karang dan tenggelam. Dapat dibayangkan bahwa amarah sang raja lebih dahsyat lagi setelah peristiwa itu. Konon, ia menugaskan seorang budak untuk hadir setiap kali Darius makan dan harus menyerukan 3 kali. "Tuan, ingatlah akan orang Athena." Alangkah menggelegak amarahnya. Kemudian ia mengutus menantunya memimpin sebuah armada baru yang besar. Tujuannya Athena. Armada itu merebut sejumlah pulau yang ada pada rutenya dan menghancurkan beberapa kota. Akhirnya armada itu berlabuh di tempat yang sudah dekat dengan Athena, namanya Marathon. Seluruh pasukan Persia yang besar itu mendarat ke sana untuk selanjutnya berjalan kaki ke Athena. Konon, pasukan itu beranggotakan 70.000 orang, melebihi jumlah penduduk Athena waktu itu. Kekuatan tentara Athena hanya 1/7 saja, kira-kira 10.000 orang. Nasib mereka sebetulnya sudah tidak tertolong lagi. Namun ternyata tidak sepenuhnya begitu. Pasukan Athena dipimpin oleh panglima perang bernama Miltiades. Orang yang berani dan cerdas itu pernah tinggal di tengah masyarakat Persia untuk waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, taktik perang orang Persia diketahuinya dengan jelas. Lagi pula, semua orang Athena mengetahui apa yang dipertaruhkan. Kemerdekaan dan kehidupan mereka sendiri serta anak istri mereka. Maka di dekat Marathon, pasukan Athena membentuk barisan dan langsung menyerang orang Persia yang sama sekali tidak menduga akan adanya serangan. Mereka pun menang. Banyak yang gugur di pihak Persia, yang selamat melarikan diri ke kapal-kapal dan langsung hengkang meninggalkan pantai. Setelah mencapai kemenangan gemilang terhadap musuh yang jauh lebih kuat, orang lain mungkin akan tenggelam dalam kegirangan dan tidak memikirkan hal-hal lain. Miltiades tidak begitu. Orangnya bukan cuma berani, tetapi pandai juga. Ia mengamati bahwa kapal-kapal Persia tidak mengambil arah balik ke tempat asalnya, melainkan malah berlayar ke arah Athena. Padahal pada waktu itu, kota Athena sedang rentan tanpa pertahanan karena tidak ada prajurit yang ditinggalkan di sana. Untung bagi orang Yunani, jalan dari Marathon ke Athena lewat laut lebih jauh daripada jalan darat. Kapal-kapal harus mengitari semenanjung yang panjang, sedangkan pasukan darat dapat melewati pangkal semenanjung itu dengan cepat. Hal itulah yang diperintahkan Miltiades. Ia menyuruh seorang utusan berlari sekuat tenaga untuk menyampaikan peringatan kepada penduduk Athena. Itulah asal-usul dari lari maraton yang kemudian menjadi sangat terkenal sebagai pertandingan di zaman kita.
Utusan itu berlari begitu cepat dan begitu jauh, sehingga ia hanya sempat menyampaikan pesannya sebelum jatuh tak bernyawa. Miltiades sendiri bersama seluruh pasukannya berjalan melewati rute yang sama secepat mungkin. Betul, waktu mereka semua baru berdiri di dermaga pelabuhan Athena, terlihatlah armada Persia bermunculan di kaki langit. Orang Persia kaget. Melawan pasukan yang begitu berani, mereka tak mau bertempur lagi. Jadi mereka berbalik arah dan berlayar kembali ke Persia. Tidak hanya kota Athena saja, seluruh Yunani telah diselamatkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 490 sebelum Masehi. Dapat kita bayangkan reaksi Raja Darius yang marah besar ketika menerima kabar mengenai kekalahan di Marathon. Akan tetapi, pada waktu itu ia tidak sanggup melakukan aksi baru melawan Yunani sebab di Mesir terjadi pemberontakan. Jadi pasukannya harus segera dikirim ke Mesir. Tidak lama kemudian Darius wafat. Tugas membalas dendam pada Yunani beralih ke tangan penggantinya yang bernama Xerxes. Raja baru ini berwatak keras dan ambisius. Dengan giat dilaksanakannya tugas tersebut. Xerxes mengumpulkan bala tentara yang berasal dari semua suku bangsa yang tunduk pada Persia. Ada orang asal Mesir, Babilonia, Persia, dan Asia Kecil. Mereka semua datang mengenakan pakaian daerah masing-masing dan membawa segala macam senjata, busur dan anak panah, tameng dan pedang, lembing, kereta perang dan ketapel. Ramai sekali kerumunan orang itu. Menurut catatan, jumlah mereka melebihi 1 juta. Harapan apa yang dimiliki orang Yunani menghadapi pasukan semacam itu? Kali ini Xerxes sendiri turun langsung mengomandoi tentaranya. Setelah tiba di selat yang memisahkan Asia Kecil dengan kota yang kini adalah Istanbul, pasukan Persia menyeberanginya melewati jembatan ponton. Namun ombak-ombak besar menghempas dan jembatan itu pun ambruk. Xerxes tidak dapat menahan amarahnya. Ia menyuruh orang mencambuki laut dengan rantai-rantai. Kurasa sih laut masa bodoh saja diperlakukan seperti itu. Sebagian dari pasukan raksasa itu menyerang Yunani lewat laut, sementara sebagian lagi mengambil jalan darat. Di pihak Yunani, sekelompok pasukan yang terdiri dari orang Sparta dan sekutu mereka berusaha menghalangi penyerangan dari Persia itu di sebuah sela gunung yang sempit di sisi utara Yunani, namanya Thermopyles. Orang Persia menyeru supaya orang Sparta menyerahkan senjata. "Ayo, ambil saja sendiri di sini." Begitu jawabannya. "Panah kami begitu banyak jumlahnya," ancam orang Persia. "Sampai matahari akan digelapkan olehnya." "Bagus juga," balas orang Sparta. "Jadi kita bisa bertempur di keteduhan." Namun seorang Yunani pengkhianat menunjukkan jalan setapak pegunungan kepada orang Persia dan pasukan Sparta pun terkepung lalu terperangkap oleh karenanya. Semua tentara Sparta yang jumlahnya 300 orang, begitu juga 700 sekutu mereka gugur dalam pertempuran. Tetapi tak ada seorang pun yang melarikan diri. Begitulah hukum mereka. Nantinya tugu peringatan didirikan di Thermopyles dan seorang penyair Yunani menulis kata-kata berikut untuk mengenang mereka. "Hai pelancong, kabarkan kepada warga Sparta, kami semua tergeletak di sini karena hukum mereka kami taati dengan setia." Sementara itu, orang di Athena tidak tinggal diam sejak tercapainya kemenangan besar di Marathon. Themistokles
pemimpin baru mereka yang pandai dan berpandangan jauh ke depan selalu menekankan bahwa mukjizat seperti yang telah terjadi di Marathon tidak mungkin berulang lagi. Ia meyakinkan penduduk Athena bahwa mereka mutlak harus memiliki armada kapal kalau mau terus bertahan melawan Persia. Maka armada pun dibangun. Themistokles memerintahkan agar semua penduduk meninggalkan kota Athena dan pindah ke sebuah pulau kecil di dekatnya yang bernama Salamis. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa jumlah penduduk Athena tidak begitu besar pada waktu itu. Kapal-kapal perang Athena siap siaga di lepas pantai Salamis. Ketika pasukan darat Persia tiba di Athena dan menemukan kota yang sudah sepi itu, mereka membakar dan menghancurkannya. Akan tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang Athena yang dari jauh melihat kota mereka musnah dilalap api. Untuk sementara, orang-orang di Salamis masih aman. Namun ada ancaman baru yang mendekat, yaitu armada Persia yang akan mengepung pulau itu. Para sekutu Athena mulai takut. Mereka berniat pergi dengan kapal-kapalnya dan membiarkan orang Athena menemui nasib mereka. Pada saat itulah Themistokles menunjukkan jiwa pemberaninya yang sungguh banyak akal. Segala usahanya membujuk para sekutu sudah gagal. Mereka sepakat akan berangkat keesokan pagi. Themistokles secara diam-diam mengirimkan seorang utusan kepada Xerxes dengan kabar sebagai berikut. Lakukanlah serangan selekas-lekasnya. Begitu seru utusan itu. Kalau tidak, sekutu-sekutu Athena akan lepas. Xerxes benar-benar kena tipu. Pagi-pagi keesokan hari, ia menyerang dengan kapal-kapal perang besarnya yang digerakkan oleh sejumlah besar pendayung. Ternyata Xerxes kalah. Memang ukuran kapal-kapal Yunani lebih kecil, tetapi justru hal inilah yang membuat kapal itu lebih cepat bergerak. Di perairan yang banyak pulaunya, kegesitan bergerak itu menguntungkan. Hal lain yang penting, orang Athena kembali berjuang dengan gigih demi kemerdekaannya dan harapan mereka menjadi semakin kuat karena kemenangan di Marathon yang mereka raih 10 tahun sebelumnya. Xerxes yang berdiri di atas bukit harus mengamati gali-gali beratnya ditabrak dari samping oleh kapal-kapal Yunani yang kecil dan cepat. Lalu ditenggelamkan kapal itu. Dengan putus asa ia menyuruh sisa armadanya mengundurkan diri. Dengan demikian orang Athena menang untuk kedua kali. Bahkan melawan pasukan dari kerajaan adik kuasa Persia yang lebih besar lagi. Peristiwa itu terjadi pada tahun 480 sebelum Masehi. Tak lama kemudian pasukan darat pun dikalahkan oleh tentara gabungan Yunani dekat Platea. Sejak itu orang Persia tidak berani lagi menyerang wilayah Yunani. Dan ini menarik sebab jangan dikira orang Persia itu kurang kuat atau kurang pintar dibandingkan orang Yunani. Bukan begitu. Tetapi ingat, apa yang sudah kuceritakan mengenai sikap orang Yunani yang berbeda dari tetangga-tetangga mereka. Kerajaan-kerajaan besar di Asia dan Afrika Utara selalu mempertahankan adat dan ajarannya lama secara turun-temurun. Tidak jarang sampai kehidupan masyarakatnya menjadi jumud. Hal sebaliknya terjadi di Yunani, khususnya di Athena. Hampir setiap tahun timbul gagasan pembaruan. Tidak ada lembaga yang berdiri untuk waktu lama di Athena. Pemimpin pun tidak bertahan lama. Hal itu dialami juga oleh kedua pahlawan besar perang melawan Persia, Miltiades dan Themistokles. Mula-mula mereka dipuji, disanjung dan dihormati dengan monumen. Kemudian mereka dituntut di pengadilan, difitnah dan diasingkan. Memang sikap orang Athena yang seperti itu tidak terpuji. Tetapi kegemaran akan pergantian adalah sebagian dari watak mereka. Selalu mesti ada hal baru untuk dicoba. Tidak pernah puas, tidak pernah kenyang dan tenang. Begitulah semangat
orang Athena. Berkat semangat itulah dalam dasawarsa setelah perang melawan Persia, di benak warga kota kecil itu lebih banyak dicetuskan gagasan daripada yang timbul selama 1000 tahun di kerajaan-kerajaan besar Asia. Apa yang dipikirkan, digambarkan, dikarang, diuji coba pada waktu itu, apa yang diperdebatkan dan dibicarakan oleh orang-orang muda di lapangan pasar dan oleh orang-orang tua di balai kota masih merupakan sumber ilham dan bahan pemikiran kita sampai sekarang. Rasanya aneh, tetapi memang begitu adanya. Sumber mana yang akan tersedia bagi kita seandainya yang menang di maraton pada tahun 490 sebelum Masehi atau 10 tahun kemudian dekat Salamis adalah pihak Persia? Pertanyaan itu tidak dapat aku jawab. Demikian bab 8 udah selesai.